Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Ayu Puspitasari, NIM 401220080 dari kelas 5 ESC. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi webinar yang saya ikuti yang berjudul Public Speaking. Baik, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari public speaking terlebih dahulu. Nah, secara umum, pengertian dari public speaking ini adalah sebuah seni berkomunikasi yang dilakukan secara lisan untuk menyampaikan ide, gagasan, pesan, atau pendapat yang bertujuan untuk menyampaikan, menginformasikan, menghibur, mempengaruhi, dan dilakukan di depan audiens dengan metode dan struktur tertentu. Selanjutnya, ada pun beberapa problem yang mungkin dialami ketika akan melakukan public speaking atau pada saat kita melakukan public speaking. Nah, yang pertama yaitu gugup saat ingin menyampaikan informasi di depan umum. Lalu, yang kedua, keringat dingin saat sedang presentasi padahal itu penting untuk karir dan juga prestasi. Yang ketiga yaitu selalu menolak untuk tampil di depan karena merasa minder dan takut salah atau tidak percaya diri. Nah, yang keempat, punya pengalaman buruk di masa lalu saat bicara di depan umum. Nah, ini bisa menjadi alasan ya kenapa kita itu sering menolak ketika kita ditunjuk untuk tampil, untuk public speaking seperti itu karena kita pernah memiliki pengalaman yang kurang mengenakan lah di saat sebelumnya ketika kita tampil sebelumnya seperti itu. Yang kelima yaitu pikiran sering tidak fokus dan mendadak kehilangan materi saat bicara di depan umum. Nah, lalu yang keenam, merasa punya ide brilian namun tidak pernah tersampaikan karena takut bicara di depan umum. Yang ketujuh, prestasi dan karir terhambat karena tidak bisa bicara di depan umum. Nah, yang kedelapan, melihat audiens merasa ngantuk, bosan, dan jenuh saat kita sedang presentasi. Yang kesembilan, merasa sudah menjelaskan dengan detail tapi masih banyak audiens yang gagal paham. Mungkin hal itu terjadi karena penjelasan kita yang masih kurang baik lah, karena kita tidak terlalu menguasai materi. Ternyata kita itu tidak bisa menjelaskan secara detail, secara paham seperti itu, atau bahasa yang kita gunakan mungkin terlalu sulit untuk dipahami. Selanjutnya, ada pun beberapa tips yang bisa dilakukan agar tidak grogi ketika kita melakukan public speaking, yaitu yang pertama, menguasai materi. Nah, materi ini merupakan poin penting ya, atau poin utama yang harus kita miliki sebelum kita melakukan public speaking. Karena dengan kita menguasai materi, maka kemungkinan besar public speaking akan berjalan dengan lancar pastinya. Yang kedua yaitu menguasai mental. Nah, selain menguasai materi, kita juga perlu menguasai mental dengan cara misalkan kita harus menghadiri public speaking. Nah, kita lebih baik datang 30 menit atau 1 jam sebelum public speaking itu dimulai. Lalu kita jangan langsung ke tempat audiens itu berada. Maksudnya kita jangan langsung berada di depan audiens, tapi kita bisa menepi dulu untuk mencari tempat yang lebih sepi untuk menenangkan diri. Dan di situ kita bisa melakukan pemanasan tanpa di depan audiens. Dengan cara kita itu memberikan afirmasi positif atau kata-kata positif lah kepada diri kita sendiri, seperti saya nanti pasti bisa melakukannya dengan baik, seperti itu. Saya bisa menyampaikan materi saya dengan baik dan mudah dipahami oleh para audiens, seperti itu. Lalu kita juga bisa melakukan visualisasi positif atau membayangkan atau mengimajinasikan yang positif-positif seperti itu. Tips yang ketiga yaitu melakukan pernafasan. Nah, pernafasan ini juga perlu ya dilakukan agar diri kita itu lebih tenang dan lebih rileks gitu. Lalu yang keempat ada peregangan rahang. Yang kelima, pemanasan lidah atau tongue twister. Pemanasan lidah atau tongue twister ini bisa dilakukan dengan cara mengucapkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang mirip berulang kali. Hal itu mencegah agar tidak terjadi belibet ketika kita saat menyampaikan materi nantinya. Dan lalu yang keenam yaitu pastinya stop negative thinking, karena itu bisa mempengaruhi fokus kita pada pada penyampaian kita nantinya. Selanjutnya yaitu metode-metode public speaking. Yang pertama ada metode impromptu. Ini adalah public speaking yang dilakukan tanpa melakukan persiapan apapun. Jadi tidak ada persiapan apapun, kita juga tidak membawa catatan ke depannya. Jadi kita melakukan penyampaian itu secara spontanitas saja. Lalu yang kedua ada metode reading manuskrip atau membaca naskah. Yang ketiga ada metode hafalan atau memory test. Dan yang keempat adalah metode using note atau menggunakan catatan kecil. Nah, ini adalah metode yang paling direkomendasikan. Kita bisa mencatat poin-poin penting saja di catatan kecil kita, lalu kita nanti bisa menjelaskan sendiri ketika dari poin-poin yang kita catat tadi. Dan yang terakhir ada pun manfaat public speaking. Yang pertama, meningkatkan percaya diri. Yang kedua, menumbuhkan leadership. Dan yang ketiga yaitu menyampaikan ide dengan lancar.
Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.